Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu serta sahabat pengawasan yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan dan kepengendalian diri, kita kembali dipertemukan dalam program Ngabuburit Pengawasan. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan dan Humas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu. Bapak dan Ibu serta sahabat pengawasan yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan pencegahan. Kita menahan diri sebelum melakukan hal yang dilarang. Kita menjaga lisan sebelum menyakiti. Kita mengendalikan diri sebelum melampaui batas. Nilai-nilai ini yang sejatinya menjadi ruh dari Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Dalam pengawasan pemilu, pencegahan bukan sekedar program kerja. Pencegahan adalah cara kita berpikir, cara kita pandang, dan cara membangun demokrasi yang sehat sejak awal. Karena itu, kita memahami satu hal, menindak pelanggaran itu penting, tapi mencegah pelanggaran jauh lebih penting. Sebagai wilayah Kepulauan Seribu, punya keunikan tersendiri. Kita hidup dalam komunitas yang saling mengenal. Kalau ada acara, semua orang tahu, hampir satu kampung tahu semua. Kalau ada kegiatan kampanye misalnya, juga semua akan tahu. Cepat tersebar kabarnya di mana-mana. Tapi di sisi lain, wilayah kita terpisah oleh laut. Akses antar pulau cuaca dan juga kendaraan dan transportasinya. Ya, tidak semua kegiatan bisa kita awasi secara maksum setiap saat. Itu artinya apa? Pengawasan tidak hanya mengandalkan Bawaslu saja. Jumlah kita terbatas. Wilayah kita secara geografis luas. Ya. Kalau pengawasan hanya bertumpu pada struktur formal, tentu tidak cukup. Maka pengawasan harus menjadi gerakan bersama. Bapak Ibu sekalian, sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, tugas kami adalah memastikan pelanggaran bisa kita tekan sejak awal. Ada 3 pendekatan yang kami lakukan pada saat ini. Yang pertama, pemetaan kawasan kerawanan sejak dini. Setiap tahapan pemilu memiliki potensi kerawanan. Misalnya, salah satu contoh adalah saat nanti kampanye, ada namanya kampanye di luar jadwal. Lalu ada penyebaran informasi yang tidak benar. Dan juga yang paling sering terjadi adalah politik uang serta netralitas aparatur sipil negara. Kita harus membaca potensi lebih dulu sebagai nelayan yang arah angin sebelum berlayar. Kalau kita tahu potensi badai, kita akan bisa bersiap untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, edukasi yang dekat dengan masyarakat. Aturan pemilu itu banyak, pasalnya juga banyak. Nah, tapi kalau hanya dibacakan pasal demi pasal, masyarakat bingung. Karena itu pendekatan kita harus sederhana dan mudah dipahami. Kita menjelaskan dan memberikan pencerahan buat mereka, ya kan? Apa yang boleh dilakukan saat tahapan, ada yang tidak boleh dilakukan pada saat tahapan. Karena demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang paham. Ramadan mengajarkan kita pentingnya ilmu sebelum amal. Dalam pemilu pun begitu, pemahaman dan dulu pahami dulu aturannya, baru bertindak. Yang ketiga, pengawasan partisipatif yang paling penting. Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu. Pengawasan adalah tanggung jawab bersama di Kepulauan Seribu. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, ibu-ibu, PKK, komunitas nelayan, semuanya punya peran. Ya. Kalau ada yang melihat pelanggaran, jangan diam. Kalau ada yang merasa jangan dibiarkan. Karena diam terhadap pelanggaran sama saja membiarkan tumbuh subur
di semua tiap tahapan. Partisipasi masyarakat adalah kekuatan terbesar kita. Semakin banyak yang peduli, semakin kecil ruang pelanggaran yang bisa dilakukan baik oleh peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan sahabat pengawas, dengan hati berarti kita tidak hanya melihat aturan, tapi juga menjaga nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai tanggung jawab dalam masyarakat kepulauan yang erat, saling mengenal. Pendekatan yang kita bangun harus persuasif, bukan konsultatif. Kita hadir bukan untuk mencari kesalahan, kita hadir untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. Karena tujuan kita bukan menghukum sebanyak-banyaknya orang, tapi tujuan adalah mencegah sebanyak-banyak mungkin pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan. Di bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Seribu, mari kita jadikan pemilu sebagai ajang adu gagasan, bukan adu pelanggaran. Ya, mari kita juga jaga lisan dari fitnah dan hoax. Mari kita talak politik uang sekecil apapun bentuknya. Mari kita laporkan jika melihat dugaan pelanggaran. Suara kita adalah suara amanah, pilihan kita adalah tanggung jawab. Jangan karena hal sesaat kita menggadaikan masa depan. Jika masyarakat sekedar dan peduli, maka demokrasi akan kuat. Tentu saja pencegahan partisipasi masyarakat yang kuat harus ditopang oleh satu hal penting: sumber daya manusia pengawasan yang profesional dan berintegritas, karena strategi yang tidak akan berjalan tanpa SDM yang kuat. Partisipasi yang luas akan optimal tanpa kelola yang baik. Maka pada kesempatan berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana membangun pengawas yang berintegritas dan tata kelola kelembagaan yang profesional sebagai fondasi pengawasan yang kokoh. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya dibangun dari kesadaran masyarakat, tapi juga dari kualitas para pengawasnya. Semoga setiap ikhtiar kita dalam mencegah pelanggaran menjadi bagian dari amal kebaikan kita di bulan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.